Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang fokus mengangkat topik permasalahan dan isu-isu kontemporer yang diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Memasuki bulan Ramadan, kita katanya Kultum akan banyak membahas hal yang terkait dengan ibadah selama bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan pertama ini, topik yang akan diangkat adalah kewajiban puasa Ramadan bagi manusia dan jin. Ya, kalau kita angkat definisi singkat dari puasa, itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima, serta hal-hal yang membatalkannya dalam rangka ibadah yang dimulai dari sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Ya, beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Yang pertama adalah, apa sebetulnya dasar syar'i untuk puasa bulan Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dasar syar'i dari puasa di bulan Ramadan itu ada di 3 ayat ya, dari Al-Baqarah, Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 secara utuh, kemudian ada bagian terdepan dari 184 dan bagian terdepan dari 185. Di 183 itu, ya ladina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba ladina min qablikum la'alakum tatakun. Jadi wahai orang beriman, dan ini diwajibkan puasa sebagaimana halnya orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang bertakwa. Nah, kemudian di ayat 184 lanjutannya itu ada ayat ma'dudat. Nah, itu di situ disebutkan tadi kan di 183 hanya kewajiban berpuasa, kemudian di 184-nya itu ada waktunya. Nah, itu di 184 itu agak cukup panjang, itu mengenai bagaimana orang perjalanan, orang tua dan seterusnya. Nah, kemudian ada waktunya tadi ada ininya di kejelasannya, ketepatannya itu di 185 jika di bagian depan Syahrul Ramadana. Jadi dengan demikian dari 183 kemudian ditambah bagian depan dari 184 dan bagian depan dari 185, maka puasa ya, di bulan Ramadan itu memang diwajibkan ya. Ya. Jadi dasarnya adalah Al-Baqarah mulai 183, 184 dan 185 ya. ya. Kalau mengenai puasa bulan Ramadan ya. Nah, sebetulnya kewajiban puasa bulan Ramadan itu hanya berlaku untuk manusia saja atau juga untuk jin? Jin. Ya. Ini memang pertanyaan yang menggelitik ya. Jadi kalau mengenai pertanyaan apakah jin juga puasa gitu ya, kira-kira gitu. Ramadan ya. Pada bulan Ramadan dan puasa sunnah yang lain, kalau wajib kan yang ini ya. Ini itu kalau saya baca-baca buku-buku ya tafsir, buku-buku yang ulama menulis itu semuanya sepakat bahwa jin itu mukallaf seperti manusia, jadi diwajibkan. Yang diwajibkan kepada manusia mereka juga diwajibkan gitu. Jadi di situ di surat 51 kan ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya kepada Allah. Jadi di situ jin disebut duluan itu bukan karena dia lebih utama, tapi karena dia ditempatkan di bumi lebih duluan dibanding manusia. Jadi dengan demikian ya semua berpendapat berarti ibadah ya di situ kan beribadah, kecuali untuk beribadah kepada Allah ya berarti ya kalau manusia diwajibkan puasa di bulan Ramadan ya jin juga diwajibkan puasa. Begitu. Ya itu dari dasar syar'inya ya. Tapi kalau ya ini namanya juga katanya kultum ya, jadi kontemporer, kontekstual, maka kita harus menambahkan juga fakta gitu ya. Jadi fakta yang ada memang kami ya pernah menjumpai, tetapi bukan kami pribadi ya. Jadi ada di rumah seseorang yang saya sering datang ke situ, itu rumah yang berbentuk kantor gitu ya. Rumah disewa untuk tempat tinggal dan juga kantor. Nah itu
di satu jalan nggak disebut ya Kota di Bandung. Bandung ya, tidak boleh disebut nanti orang udah takut. Jadi di situ eh, pernah terjadi pada bulan Ramadan itu terjadi apa namanya aktivitas ya, Seperti sahur ya, ya aktivitas seperti manusia yang sahur. menjelang sahur. Ya, ini kebetulan saya bukan penghuni kantor itu, saya hanya tamu, sekali datang, 2 kali datang gitu ya. Itu ada aktivitas seperti itu. Jadi ya ada suara piring, suara dan seterusnya. Sehingga waktu itu memang manusianya itu jadi ngalah, itu suara yang dari yang tidak tampak wujudnya itu duluan, sahurnya itu duluan. Kemudian yang manusianya itu selesai suara baru mereka mulai sahur gitu. Jadi faktanya memang ada gitu Ya, seperti itu mengalami ya, ya. ada mengalami seperti itu. Ya. Jadi kalau waktu puasanya berarti dengan aktivitas sahur Ya, yang bersinggungan betul. dengan Kalau manusia jadi ya, sebenarnya sama juga ya. jadi kalau dari sisi waktu tadi kan Ramadannya ya sama-sama Ramadan ya. Nggak ada ayat yang lain menentukan ya. Jadi ini memang tadi ya ladina amanu kutiba alaikumusiyama itu tadi kan diterjemahkan oleh penerjemah manusia. Nah itu kemudian untuk manusia ya di situ diterjemahkan sebagai wahai orang beriman. Nah ini walau alam kalau Quran yang ada di alam jin. Nah itu mungkin ulama di sana menerjemahkan menjadi wahai jin yang beriman. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Kalau nabinya tidak ada, itu jelas bahwa di situ rasulnya itu manusia, jin maupun manusia itu yang Rasulullahnya itu ya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Jin tidak ada rasul di situ. Rasulnya adalah sama kita ini manusia dan jin, tetapi ulamanya tentu saja mungkin berbeda ya. Nah, saya nggak tahu kalau ada ulama yang juga pernah sekali, 2 kali diundang ke alam jin, saya nggak tahu ya, saya belum pernah mengalami. Jadi simpulan yang bisa kita angkat adalah bahwa kewajiban puasa Ramadan itu berlaku untuk manusia dan jin. Ya. Dan itu saja mungkin ya. Ya cukuplah ya. Itu saja kesimpulannya dan kita bisa akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.